Lanjutkan lagi dalam cerita sebelumnya Xiaoyan yang menuju ke Lamgu dan terlihat dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, yang memancarkan kekuatan hidup yang penuh semangat. Sebuah alun-alun batu besar yang megah dan menjulang tinggi berdiri di sini. Lalu terlihat kotak batu besar berukuran sekitar 1000 kaki, yang didukung oleh banyak pilar batu yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat dari kejauhan tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberi seseorang perasaan yang spektakuler. Terlihat warna yang terdistorsi muncul di atas persegi batu besar, beberapa lampu perak berkedip dan banyak tokoh bergegas keluar dari lubang cahaya mereka mendarat dengan lembut di alun-alun. Lapangan yang sangat luas dengan cepat dipenuhi orang-orang. Terdengar kebisingan berkumpul dan menyerbu ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa tokoh keluar dari sana. Angka ini terus mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling mereka sementara sebuah kejutan muncul di wajah mereka. Ini adalah Gustone Square yang disebutkan di peta. Sepertinya kita tidak mengambil jalan yang salah. Dokter peri kecil pun tersenyum ketika dia melihat-lihat platform batu besar yang megah dan menjulang ini. Setelah itu dia memberitahu Xiaoyan di sampingnya. Xiaoyan mengangguk lalu matanya menyapu platform besar dengan penglihatannya secara alami, dia bisa merasakan bahwa aura di platform semua cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia perlakukan dengan serius. Ini memang layak menjadi klan Gu. Mereka yang dapat diundang oleh mereka semua adalah pakar sejati. Kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang ini benar-benar sangat menakutkan, lalu Tianhuo Zunze di sampingnya mengangguk perlahan dan berseru kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum lalu dia melihat ke daerah timur samar-samar terlihat garis besar terlihat kota yang sangat besar di ujung penglihatannya. Lalu Xiaoyan berkata, tempat itu adalah tujuan kita. Kota Suci Gu, ayo kita pergi secepat mungkin. Dengan ketidaksabaran muncul di wajah Xiaoyan ketika dia selesai berbicara. Hatinya penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang realem Gu misterius ini. Selain itu masih ada makam leluhur klan Xiao dalam realem Gu menjadi leluhurnya. Sehingga Xiaoyan perlu melakukan perjalanan di sana apapun yang terjadi. Secara alami tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiaoyan ini. Kelompok Xiaoyan berhenti menunda pada saat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiaoyan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, mungkin untuk mengatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Namun perjalanan Xiaoyan tidak bertemu faksi yang dia kenal. Baru kemudian hatinya merasa terpesona. Ketika dikatakan bahwa Central Plains memiliki banyak ahli tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak sedikit lebih rendah dari beberapa tetua fraksi top. Biasanya mereka tidak mau mengungkapkan jati dirinya. Meskipun dataran berumput luas itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiaoyan. Namun dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang terlihat samar-samar telah muncul di hadapan mereka. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia melihat kota ini untuk pertama kalinya karena kota ini tidak dipenuhi dengan aura yang mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota ini dibangun dari batu hijau putih, tetapi kota ini tampaknya telah membusuk. Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan orang-orang merasakan sedikit perasaan kuno. Ketika mereka mendekat kelompok Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus oleh penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin terlihat tipis dan rapuh, tetapi itu menciptakan tekanan yang berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan banyak ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang akrab dengan asal-usul kota. Kota Suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh Doudi elit dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi bagian dari kekuatan Doudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini kota Suci Gu ini tidak bisa ditembus oleh orang yang di kelas Douzun. Tianhuo Zunze dengan lembut menjelaskan sepertinya dia akrab dengan kota ini. Kekuatan Doudi, tidak heran ini sungguh menakutkan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti tidak heran tekanan yang dia rasakan dalam jiwanya semakin padat saat dia mendekati kota ini. Sebagai tindakan untuk menghormati Doudi elit, dilarang terbang dalam radius 10.000 kaki dari kota Suci Gu. Kita harus berjalan dengan berjalan kaki. Kalau tidak tekanan akan meningkat.
Lalu Tian Huo Zunze pun tersenyum. Setelah itu dia memimpin ke tanah. Sehingga kelompok Xiaoyan pun dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka bertransformasi menjadi banyak figur buram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Sehingga kelompok Xiaoyan perlahan berhenti di depan pintu masuk ke kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak. Kecuali orang itu mendapat undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang masuk. Meskipun prosedur untuk memasuki kota itu sangat rumit, sehingga tidak ada yang berani bersikap kejam karena reputasi klan Gu yang terkenal. Kelompok Xiaoyan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan maju. Beberapa waktu kemudian mereka akhirnya tiba di pintu masuk kota. Xiaoyan mengalihkan pandangannya hanya untuk melihat hampir 100 sosok hitam lapis baja memegang tombak panjang dan berdiri lurus di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran. Gelombang demi gelombang aura kuat memancarkan tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar menyatakan bahwa klan Gu benar-benar hebat. Mata Xiaoyan bergeser dari sosok manusia berarmor hitam ini. Tiba-tiba mereka berhenti pada sosok yang akrab di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Kuan, sesosok berdiri tegak dan lurus di pintu masuk kota. Armor hijau pucat yang dia kenakan membuatnya tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya terombang-ambing oleh angin membuatnya tampak bersemangat tinggi. Sosok akrab ini secara alami adalah komandan tentara terendam hitam, Ling Kuan yang telah membentuk dendam dengan Xiaoyan. Tidak terduga bahwa Xiaoyan akan berakhir bertemu Ling Kuan saat dia tiba di kota suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalur. Ketika Xiaoyan memperhatikan Ling Kuan, mata dingin Ling Kuan menemukannya. Ling Kuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan khusyuk. Xiaoyan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi buruk Ling Kuan dan tangisan dingin menyebabkan sejumlah mata memancarkan suara saat mereka bergeser. Akhirnya mereka berhenti pada Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Xiaoyan telah menjadi juara dari Pil Gathering sudah menyebar ke seluruh Central Plains. Xiaoyan saat ini memiliki reputasi besar di Central Plains. Namun, penampilannya sekarang tampaknya juara Pil Gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang di hadapan tangisan dingin Ling Kuan. Dia menjentikkan jarinya dan undangan batu giok muncul dari cincin penyimpanannya. Itu membawa angin yang tajam saat meletus ke Ling Kuan. Ekspresi Ling Kuan tenggelam ketika dia melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat Douqi berlama-lama di tangannya. Dia tiba-tiba meraih dan menangkap undangan giok itu. Ketika tangan Ling Kuan menyentuh undangan batu giok itu, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut putih yang pekat dikeluarkan. Rasa sakit yang hebat yang menyebabkan ekspresi Ling Kuan menjadi suram. Namun untungnya dia bukan orang biasa. Dia mengepalkan giginya dan dengan kuat menahannya. Tangannya mengetuk undangan batu giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Jadi kamu sebenarnya dari Falling Star Pavilion. Bagaimana faksi seperti itu menerima undangan dari klan Gu? Ling Kuan dengan dingin tertawa. Nada bicaranya sedikit menghina. Pavilion Falling Star yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Ada tertulis di situ, jika Anda buta huruf, Anda bisa pergi dan meminta anggota klan Gu Anda mengembalikan undangan giok. Xiaoyan samar-samar menginstruksikan. Nada suara Xiaoyan menyebabkan Ling Kuan dengan marah menggertakkan giginya. Tangannya mencengkeram undangan batu giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, "Kamu bisa datang dan mengambilnya." Kata-kata Ling Kuan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi terpesona. Undangan batu giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan batu giok telah muncul di tangan Xiaoyan di depannya. Ini menyebabkan wajah Ling Kuan memerah hampir secara instan. Tidak terduga bahwa dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiaoyan telah merebut kembali undangan batu giok. Dia kehilangan banyak wajah. Bajingan kamu. Ling Kuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya karena rasa malu ini. Dia menjerit marah. Angin tajam menghantam Xiaoyan dengan keras. Angin telapak tangan Ling Kuan menari sebelum dia bisa menyerang Xiaoyan, matanya terpesona sekali lagi, sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Seketika seteguk darah segar keluar dari mulut Ling Kuan setelah dia jatuh dari tembok kota.
Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Ketika dia bertemu Xiao Yan di klan Ye saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Dan saat itu dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tetapi dia masih bisa bertukar pukulan. Namun sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat serangan Xiao Yan sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya sudah terpisah jauh dengan tingkat yang mengerikan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang sombong muntah darah. Sudah berapa tahun, bocah yang dia lihat seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiao Yan memaksa bintang 1 Douzun kembali dengan tendangan. Mereka tidak mengira Xiao Yan akan memiliki pencapaian seperti itu untuk Douqi bersama dengan prestasi besarnya dalam penyempurnaan obat. Komandan Lingkuan, aku menyesal pukulanku sedikit berat. Namun tolong hindari melakukan hal bodoh itu lain kali. Lagi pula, tidak banyak yang menahan seperti aku. Xiao Yan menjentikkan undangan batu giok ke dalam storage ringnya. Setelah itu, dia melirik wajah terkejut Lingkuan dan tersenyum saat berbicara. Bagian terendam hitam tangkap dia. Lingkuan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. 100 prajurit klan lapis baja hitam berdiri di depan pintu masuk kota titik. Mereka mendengar tangisan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara saat mereka diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram ketika dia melihat